Inter menjadikan penyerang Atalanta Dufan Zapata sebagai alternatif apabila gagal mendatangkan Romelu Lukaku dari Chelsea. Dilansir dari Il Giorno yang mengklaim bahwa Nerazzurri sedang memikirkan beberapa nama jika mereka tidak dapat menyelesaikan kesepakatan untuk mendatangkan penyerang Belgia berusia 30 tahun dari Chelsea musim depan. Seperti yang terjadi, prioritas Inter adalah membuat kesepakatan dengan Chelsea untuk mengontrak Lukaku. Tawaran baru telah dilayangkan, tapi angka tersebut masih sangat jauh dari permintaan The Blues. Zapata yang saat ini berusia 32 tahun bukanlah nama baru bagi Piero Ausilio. Di masa lalu Inter beberapa kali dikaitkan dengan isu mendatangkannya, tapi pada akhirnya dia bertahan di Ladea. Gelandang muda Inter Milan Valentin Charboni hampir menyelesaikan peminjaman ke AC Monza seperti yang dilaporkan pakar bursa transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio. Pemain berusia 18 tahun itu akan menjalani pemeriksaan medis dengan klub Lombardi hari ini. Hal ini disepakati setelah Inter memperpanjang kontraknya terlebih dahulu. Charboni akan dipinjam oleh tim yang dinakodai oleh Rafael Palladino dengan tanpa tim tersebut dapat memiliki hak untuk menebusnya di musim berikutnya. Harapan manajemen adalah Charboni mendapati waktu bermain lebih banyak di Monza daripada dia tetap bertahan di Inter. Inter telah mengajukan tawaran awal senilai 17,5 juta euro untuk bek sayap Fenerbahce, Ferdi Kadioglu. Meskipun klub Turki itu menginginkan angka yang lebih tinggi, hal ini diklaim oleh sumber berita Turki, A-Sport. Pemain berusia 23 tahun itu berada di radar Nerazzurri sebagai kemungkinan penguatan di sayap kanan. Setelah kepergian Raul Belanova yang memilih bergabung ke Torino dan Matteo Darmian yang berpindah peran menjadi bek tengah kanan. Nerazzurri tidak ingin melihat Denzel Dumfries menjadi satu-satunya bek sayap kanan. Kedalaman skuad adalah prioritas menuju apa yang dijanjikan manajemen kepada Simone Inzaghi. Banyak nama yang dikaitkan selain Kadioglu, bintang-bintang Spezia Emil Holm 23 tahun, Wilfried Singo 22 tahun, serta bek sayap kanan klub Brugge Tajon Buchanan 24 tahun. Ketiga pemain yang diberitakan media yang menjadi incaran Inter ini semua berada pada harga 10 hingga 20 juta euro. Wolfsburg benar-benar serius dalam perburuan bek sayap Inter Milan, Robin Gosens. Menurut laporan, klub Jerman tersebut sudah melayangkan tawaran resmi perdana ke Inter. Hal ini diklaim oleh Sport Italia bahwa Wolfsburg telah resmi menyodorkan proposal kepada Inter berupa pinjaman satu musim pertama disertai kewajiban pembelian seharga 14 juta euro. Sekarang hanya menunggu Inter untuk memutuskan apakah mereka akan menyetujuinya. Carlos Augusto dari Monza dikabarkan menjadi pilihan pertama Nerazzurri untuk menggantikan Gosens. Pelatih Inter Simone Inzaghi belum mau memastikan, namun Lautaro Martinez akan menjadi kapten Inter berikutnya. Pemain Argentina itu akan mengambil ban kapten yang menjadi milik Handanovic dalam beberapa tahun terakhir. Pelatih akan mengomunikasikannya kepada tim hari ini, tidak diragukan lagi dia akan mengenakan ban kapten. El Toro akan berada di Appiano hari ini untuk memulai musim Inter ke-6-nya dengan status yang sama sekali berbeda. Ban kapten yang akan dia gulung di lengannya akan memberikan bukti fisik dari lompatan ke depan ini. Perpisahan kepada Handanovic, kemudian Danilo D'Ambrosio, Milan Skriniar, dan Marcelo Brozovic telah membuat pemain Argentina ini secara efektif telah menjadi kapten baru Nerazzurri. Kehormatan tertinggi juga merupakan tanggung jawab karena peran tersebut dimiliki oleh orang-orang hebat dalam sejarah klub. Lautaro telah menunjukkan bahwa dia memiliki atribut untuk menghormati ban kapten dengan layak. Klub dan Inzaghi telah melihat dalam dirinya kepemimpinan tanpa drama yang meluap di luar lapangan.
Pemain Argentina itu adalah referensi bagi pemain lain, berbicara seadanya dan selalu siap membentengi tim dalam setiap perkataan yang ia komunikasikan kepada publik. Musim lalu, El Toro memulai sebagai kapten dalam 10 kesempatan berbeda, yaitu ketika Inter kalah sekali di Jerman atas Bayern Munchen dan 7 kemenangan Liga yang dimainkan di San Siro, Piala Italia di mana Juventus tumbang, dan di atas semua itu, 2 laga heroik Liga Champions melawan AC Milan. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi optimis skuadnya bakal lebih kompetitif untuk memenangkan Scudetto di musim 2023/24 mendatang. Musim 2023/24 akan menjadi musim ketiga Inzaghi di Stadio Meazza. Dan hanya segelintir pihak yang berpendapat jika prestasi Inter di 2 musim sebelumnya tidak memuaskan, dengan memenangkan 2 trofi Coppa Italia, 2 edisi Super Coppa Italiana dan mencapai babak final Liga Champions melawan Manchester City. Kami menjalani musim dengan 57 pertandingan yang panjang dan intens, membawa trofi dan kemenangan, tetapi juga mampu dengan baik mengatasi saat-saat sulit, kata sang pelatih, Simone Inzaghi dalam konferensi persnya untuk memulai pelatihan pramusim. Kami memulai dengan sangat lapar akan kampanye intens lainnya dan berharap dapat memuaskan para penggemar kami yang telah membeli semua tiket musiman yang tersedia. DNA Inter adalah kemenangan dan Scudetto yang merupakan tujuan utama banyak klub. Kami adalah Inter dan akan memberikan segalanya. Kemudian Inzaghi ditanya apakah layak mengorbankan Onana agar Inter bisa memiliki Lukaku. Kita berbicara tentang Onana yang merupakan pemain Inter dan akan dipanggil untuk latihan. Pasar transfer tidak dapat diprediksi dan semua klub Italia harus menjual sebelum membeli, tetapi saya yakin kami akan memiliki Inter yang lebih kompetitif. Saya telah diyakinkan akan hal itu. Ada laporan bahwa transfer Marcelo Brozovic dari Inter Milan ke Al Nassr terancam batal. Itu karena klub Arab Saudi tersebut mendapat hukuman dari Federasi Sepak Bola Dunia FIFA. Seperti yang dilansir Football Italia, bahwa hukuman ini imbas dari Al Nassr yang tak membayarkan hutang bonus kepada Leicester City saat mendatangkan Ahmed Musa sebesar 460.000 euro plus bunga tahunan sebesar 5%. Putusan itu dibuat pada Oktober 2021 lalu setelah Leicester mengeluhkan Al Nassr yang tidak membayar bonus dalam kesepakatan transfer sebesar 18 juta euro. Jadi Al Nassr untuk sementara memang dapat merekrut pemain baru, tapi mereka tidak dapat mendaftarkan pemain ke FIFA dan itu mungkin termasuk Brozovic. Media finansial sepak bola Italia, Calcio e Finanza memastikan hal ini tidak akan menjadi masalah serius bagi Inter, tetapi Brozovic pastinya terancam gagal bermain untuk Al Nassr musim depan. Namun menurut jurnalis Inggris Ben Jacobs bahwa hukuman tersebut akan dicabut FIFA dalam hitungan minggu asalkan Al Nassr segera membayar hutang mereka. Mundo Deportivo melaporkan bahwa Barcelona siap mengambil keuntungan dan berusaha merebut Brozovic jika situasinya tidak segera diselesaikan. Mantan bek Inter Milan, AC Milan, AS Roma, dan Real Madrid Christian Panucci percaya bahwa Inter Milan menjadi favorit untuk meraih Scudetto musim depan 2023/24. Dalam sesi wawancara dengan Sport Mediaset, mantan pemain internasional Italia itu juga memberikan pemikirannya tentang penjualan Andre Onana ke Manchester United. Lebih dari sebulan lagi, pertanyaan soal favorit untuk gelar Serie A sejatinya masih terlalu dini. Selain itu, belum dipastikan seperti apa skuad para klub karena jendela transfer musim panas tahun ini belum ditutup. Namun Panucci yakin bahwa Inter menjadi unggulan teratas untuk memenangkan gelar Scudetto di musim 2023/24 mendatang. Inter selalu berada di atas, mereka akan menjadi favorit, tapi Napoli tidak akan menyerah begitu saja. Dan kemudian mari kita lihat apa yang dilakukan Juventus dan Milan, ujarnya, seperti dilansir Football Club Internews. Penjualan Onana ke Manchester United. Saya tidak tahu, hanya waktu menentukan hal-hal ini.
Dia penjaga gawang yang hebat, bahkan Pep Guardiola selalu menyatakan kekagumannya. Tetapi pada saat yang sama 60 juta euro terlalu banyak untuk transfer seorang kiper.